Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, 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 oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du.
Yang terhormat Ibu Pengawas Bina SD 08 Sedang Sari Antapani, yang terhormat Ibu Ketua Komite beserta jajarannya, serta Ibu dan Bapak Guru beserta staf SDN 08 Sedang Sari Antapani. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan PPKTS untuk tahun 2022. Shalawat serta salam yang selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan layang pandang tentang keadaan SD 078 Sedang Sari Antapani dalam satu tahun, yaitu tahun 2022. Selamat datang di SDN 078 Sedang Sari Antapani. Inilah kami keluarga besar SDN 078 Sedang Sari Antapani yang terdiri dari 29 orang, guru kelas 20, guru mata pelajaran IPA 3, PJOK 3, TU 1, kepala sekolah 1, dan Maisus 1. Perkenalkan, nama saya Didi Sanas SPD, NIP 1963 0320 1985 03 2005. Pangkat golongan alhamdulillah sekarang sudah 4C sejak bulan Oktober 2021. Tempatan hari Sumedang 20 Maret 1963, alamat Jalan Dari 6 nomor 15 Antapani Bandung. Saya bertugas di SDN 078 Sedang Sari Antapani itu sejak tahun 2020 bulan Januari, langsung COVID. Inilah layang pandang SDN 078 Sedang Sari Antapani. Profil sekolah, nama sekolah, nama kelas sekolah, NSP, NPSN, kemudian alamat bola masih tetap. Alhamdulillah kami sekarang sudah punya website, ya, kemudian email, kemudian status sekolah negeri dan akreditasi A. Nah, untuk akreditasi alhamdulillah kami mendapat penghargaan dari BAN diperpanjang hingga tahun 2002 yang sebetulnya sudah kadaluarsa. Mengapa diperpanjang? Berdasarkan kinerja pengembangan sekolah. Inilah kami, we do what we do. Kami lakukan apa yang harus dilakukan. We do to the best. Kami berusaha menjadi yang terbaik. We do X logic model. Kami berusaha berbuat logic model. Nah, dalam pencapaian mutu berbasis logic model dalam kompetensi kepala sekolah menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ada 3 kompetensi kepala sekolah, yaitu manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Nah, untuk mencapai ketiga poin ini ada 4 tahapan, ya, yaitu meningkatnya mutu proses pembelajaran, meningkatnya mutu pendidik dan tenaga pendidikan, meningkatnya mutu infrastruktur pendidikan, kemudian meningkatnya mutu tata kelola pendidikan yang dikemas dalam suatu rancangan yaitu RAKS untuk menuju tercapainya 8 standar nasional yang unggul. Kami punya visi yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, inovatif, mandiri, berwawasan lingkungan dan budaya, dilandasi iman dan takwa. Kami punya akronim supaya guru-guru mudah untuk menghafal, disingkat menjadi tepung si manis lidah intan. Ini tentunya mengacu kepada kurikulum merdeka. Dari visi tadi kami punya misi, salah satunya yaitu menumbuhkan inovasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjang pengembangan penguatan profil proyek profil pelajar Pancasila dengan berhubungan adanya perubahan yaitu kurikulum merdeka. Walaupun kami mengambilnya kurikulum merdeka belajar, kami insya Allah belajar untuk kelas 1 dan 4 juga kelas yang lainnya kami bertahap belajar untuk supaya nanti siap untuk menghadapi kurikulum merdeka seluruh tingkatan kelas. Tujuannya salah satunya adalah melaksanakan kegiatan yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler bagi peserta ini. Inilah kurikulum yang kami gunakan, kurikulum 13.
belajar juga kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4. Mulai dari mutu proses pembelajaran segi manajerial. Mulai dari 1 perencanaan, kemudian kedua pengembangan, ketiga pengembangan penilaian, keempat pengawasan pelaksanaan, yang kelima pelaporan pelaksanaan. Dari awal perencanaan yaitu penggunaan modul ajar dengan pendekatan 4C. Kemudian melakukan analisis diagnostik sebagai tahap awal untuk melihat kemampuan siswa dari berbagai aspek. Kemudian penggunaan RPP yang di dalamnya ada literasi dan numerasi dengan pendekatan 4C. Kemudian penggunaan modul ajar yang berdiferensiasi disesuaikan dengan kemampuan siswa menggunakan pendekatan 4C juga. Pelaksanaannya kami melaksanakan KBM dengan 2 sesi karena bersinggungan dengan kekurangan ruangan belajar. Karena kelas kita ada 9 dan rombel ada 20. Inilah dalam pelaksanaan pembelajaran, adanya pembuatan video pembelajaran, rapot. Ini segi penilaian, ada rapat pendidikan sekolah, itu dilihat dari ketersambungan dari segi aspek pengetahuan. Kemudian untuk penilaian kelulusan, alhamdulillah tahun kemarin lulus 100%. Kemudian dinilai dari perilaku atau sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya mendengar tausiah di kegiatan keagamaan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pelaksanaan sholat duha dan lain-lain. Perilaku atau sikap sosial, bergaul dengan siapa saja, santun terhadap guru, bantu sesama, bekerja sama dalam membersihkan sekolah. Kemudian perilaku sehat jasmani, yaitu dengan adanya olahraga bersama, kemudian adanya juga kegiatan outing kelas, pembelajaran tidak hanya di dalam kelas. Guru-guru kami sering melakukan pembelajaran di luar kelas. Kemudian perilaku sehat jasmani, membersihkan sekolah di luar ataupun di dalam lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan best parent untuk salah satunya mengurangi sampah dan untuk menjadi makanan sehat bagi anak-anak, itu membawa bekal dari rumah. Kemudian perilaku sehat yaitu membawa tumbler dan biskuit dari rumah ketika jajan atau istirahat. Dianjurkan, alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa. Itu salah satu program dari Abibeta juga untuk mengurangi timbunan sampah yang banyak di sekolah. Perilaku atau sikap pembelajar, alhamdulillah kami bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kota Bandung mengadakan workshop untuk anak-anak. Tidak hanya workshop bagi guru meningkatkan kompetensi, kami mengadakan workshop untuk anak-anak selama 2 hari sebanyak 20 orang, yaitu kegiatan perpustakaan digital yang alhamdulillah menghasilkan 2 wartawan cilik. Ya. Hasilnya ada di Pajang. 2 wartawan cilik ini selalu meliput kegiatan-kegiatan ketika ada event di sekolah ini. Ini bakat anak di dunia jurnalistik. Masih sikap pembelajar, kegiatan wartawan ini yang tadi sudah disebutkan bahwa ketika ada kegiatan mereka mewawancarai tamu yang datang. Nah, inilah hasil kegiatan literasi Mading Digital untuk periode bulan, waktu itu kalau nggak salah bulan Juli September. Alhamdulillah anak-anak ternyata sudah pandai untuk menghasilkan suatu karya. Ini juga dalam penilaian perilaku sikap pembelajar, hasil literasi Mading Digital. Hasil literasi digital yaitu dengan adanya pemberian tips supaya anak-anak lebih semangat, kami memberikan reward pada anak-anak yang berani tampil ke depan. Perilaku sikap belajar juga, ini adanya kegiatan terpisah, itu diajak ke pramukaan untuk menerapkan tentang kedisiplinan dan lain-lain. Ini adalah RT1 untuk persiapan menghadapi RT2 di tingkat kecamatan. Dengan adanya AMBK itu
itu penilaian. Kemudian pemanfaatan sumber belajar, ada literasi baca, kemudian lapangan olahraga juga sebagai sumber belajar anak-anak ketika pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas. Kemudian sumber belajar angklung dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada ruang perpustakaan. Kemudian pemanfaatan sumber belajar juga ini adanya infokus setiap kelas. Kemudian green mirror dan papan tulis digital, ini bantuan dari provinsi. Kemudian adanya 8 guru yang sudah bisa membuat video pembelajaran, alhamdulillah. Dengan adanya kegiatan PPG atau PIGP, alhamdulillah guru meningkatkan kompetensinya. Kemudian penggunaan Twitter dan Padlet. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan di sekolah kami dari mulai hari Senin sampai Sabtu terpenuhi. Yang pertama hari Senin upacara, hari kedua literasi, gebiar literasi, semua anak membaca di lapangan. Ketika ada anak yang berani tampil ke depan, mereka menceritakan kembali apa yang dibaca dan kami berikan reward hadiah yaitu berupa pin. Kemudian Rabu Agamis, kegiatan keagamaan, baca-baca surat pendek, asmaul husna dan sebagainya. Kamis Juna kami melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesundaan, misalnya memperkenalkan makanan khas daerah Sunda, alat-alat ragot Sunda, tarian Sunda, dan nyanyian-nyanyian Sunda. Kemudian Jumat adalah melaksanakan doa bersama, dan Sabtu kegiatan pramuka dan olahraga bersama. Pengawasan, dalam pengawasan ini kegiatannya ada dari monitoring pengawas bina, kemudian pengawasan dari kepala sekolah juga dengan adanya supervisi dan nilai kinerja guru. Pengawasan dari pihak luar yaitu dari misalnya ini dalam kegiatan workshop, pengawasan kegiatan pembelajaran dari aparat setempat, kecamatan atau kelurahan, kemudian dari dinas juga ketika masa pandemi. Pengawasan kegiatan pembelajaran dari dinas kesehatan itu sudah kami rutin lakukan, dan aparat pemerintah, Pak Lurah bersama Pak RT juga selalu hadir dalam acara kegiatan sekolah ini. Kemudian pengawasan dari Babinmas, ketika mereka hadir dipersilakan untuk menjadi pembina upacara, memberikan arahan terutama untuk kelas-kelas yang tinggi, terutama dengan narkoba. Kemudian pelaporan yaitu pertama pembuatan visi disampaikan kepada kepala sekolah, kemudian kepada ibu pengawas untuk dilihat. Kemudian pelaporan berupa laporan kegiatan PTM terbatas ketika masa pandemi itu membuat laporan secara online masuk ke Simtik. Nah, ini sekarang tenaga kependidikan, yaitu dari mulai pengelolaan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi pendidik. Dalam pengelolaan kami di awal memberikan tugas untuk pembagian tugas mengajar berupa SK dari kepala sekolah. Kemudian kualifikasi pendidik berdasarkan status pendidik, ada S1, ada S2 satu orang, dan SMA untuk operator dan penjaga sekolah. Alhamdulillah 100% sudah berasal dari pendidikan. Status tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan status, ada PNS, ada P3K. Alhamdulillah sekarang yang tadinya honor sudah mencapai 12 orang diangkat menjadi pegawai kontrak P3K. Kemudian masih ada honor yang baru. Status sertifikasi, alhamdulillah yang PNS sudah bersertifikasi, hanya baru lulus satu dan satu lagi masih dalam proses. Kemudian P3K alhamdulillah ada yang sudah lulus juga, kemudian honor sedang proses. Peningkatan kompetensi yaitu mengikuti berbagai kegiatan workshop. Ini bukti fisik bahwa ibu guru selalu mengikuti
kegiatan workshop baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota. Alhamdulillah. Kegiatan supervisi oleh pengawas bina dan kepala sekolah. Kemudian ini untuk peningkatan mutu pembelajaran, adanya supervisi oleh kepala sekolah. Kegiatan supervisi sebagai usaha peningkatan mutu pembelajaran. Kegiatan supervisi ini sama, masih kegiatan supervisi. Nah, ini bukti fisik bahwa guru telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui workshop dengan adanya berbagai sertifikat. Ini contoh-contoh sertifikatnya guru-guru dapat baik secara online maupun secara langsung. Nah, meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan, pertama perencanaan, yaitu dengan adanya program-program, kedua pemanfaatan atau perawatan, ketiga pengawasan, dan keempat pelaporan. Nah, untuk melihat situasi dan kondisi sekolah ini ada bimper akter. Mohon maaf, mungkin tidak semua bimper akter dimasukkan karena terlalu banyak, hanya sebagian saja. Ini keadaan sekolah dulu dengan sekarang. Ada beberapa tahapan perubahan. Kemudian ini pintu depan juga. Ini ada tambahan ruang operator karena menggunakan dana pos itu dari biaya pemeliharaan. Alhamdulillah sudah terpisah dengan guru khusus untuk ruang operator. Ini pengulangan untuk pengecatan. Alhamdulillah sudah ada gambar-gambar untuk pembelajaran literasi bagi anak-anak dengan adanya tarian daerah atau pakaian adat anak-anak berliterasi melalui gambar ini. Kemudian pengadaan kelas tabel dan perbaikan sarana. Kemudian pengadaan pojok baca di tiap kelas sudah ada, alhamdulillah. Di tiap kelas juga ada pohon literasinya. Kemudian pemeliharaan sarana toilet itu ada di belakang. Kemudian alat olahraga dengan adanya pemberian matas. Kemudian perbaikan plafon yang masih bisa diperbaiki dengan menggunakan anggaran BOS. Kemudian pengadaan lemari untuk kepala sekolah untuk tahun ini. Tenis meja itu kerjasama dengan Bank Permata, alhamdulillah. Kemudian pengadaan tempat sepeda anak-anak supaya lebih aman, nyaman. Kemudian kantor juga semua dengan menggunakan tralis. Ini pengadaan baju doksil untuk kegiatan KS, alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan doksil dari puskesmas, pelatihan dokter kecil. Kemudian pengadaan mic, tempat sampah itu hadiah dari DLHK, alat olahraga juga dari Bank Permata. Ini alat elektronik, pemotong kertas, alhamdulillah ada 2, kamera digital itu dari provinsi, fokus portable dari BOS, mesin laminating juga dari BOS. Tahun ini bertambah lagi kursi 10, alhamdulillah di kantor semua guru-guru ketika rapat di kantor sudah cukup kursinya, sudah 3 kali membeli, 3 tahun di sini 3 kali membeli. Pertama 5, kedua 10 atau 15, ya terakhir kemarin ini 10 kursi. Kemudian PC dari ruang kepala sekolah. Ini pengadaan stanik dan kamera, pengadaan 3 printer, 1 meja, 1 printer untuk KKB kelas, 1 tingkatan 1 printer. Kemudian penambahan 1 unit sound system, pengadaan 4 titik CCTV untuk pengamanan. Kemudian ini papan tulis digital yang dari provinsi juga meja, ini alhamdulillah kemarin dapat 2 ruang dari dinas. Kemudian kamera portrait, kamera video. Kemudian pemasangan di 4 kelas infocus. Alhamdulillah tiap kelas sudah bisa menggunakan baik infocus ataupun twin mirror. Jadi sudah cukup semua kelas. Bahkan kalau ingin menggunakan ruang ini mereka bergiliran untuk bisa memakai papan digital ini. Ini dari Permata juga hadiah 1 set alat kosidah karena untuk menunjang
ketika tahun ini juga alhamdulillah SDN 78 Sinasari Antapani menjadi juara 1 Posida. Hanya di tingkat kota belum, mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi juara 1. Ini literasi baca di setiap kelas berupa bacaan dan buku gratis. Kemudian literasi baca di setiap kelas berupa autobiografi para pahlawan. Kemudian ini literasi numerasi di setiap kelas juga. Nah sekarang kewirausahaan itu tata kelola. Dari mulai rencana, pengelolaan organisasi sekolah, kegiatan analisis, pemanfaatan penting, pengelolaan keuangan, keterlibatan pihak luar dalam pengelolaan. Untuk mutu tata kelola ibarat tubuh, manajerial ada dalamnya, manajerial sebagai motor atau otaknya, dan kewirausahaan sebagai penggeraknya, tangan dan kaki, ibarat tangan dan kaki. Nah, mulai dari rencana pengembangan sekolah, diawali dengan pembuatan kurikulum operasional sekolah, merumuskan visi dan misi, merumuskan RKS. Kami selalu melibatkan semua guru dan pengurus komite. Ini SK pembantu pengembang sekolah, ada tim. Kemudian pengembangan kurikulum dengan orang tua, alhamdulillah ketika sudah disusun kami mengadakan sosialisasi kepada orang tua untuk program 1 tahun ke depan. Ini juga pengembangan kurikulum oleh tim para guru, kemudian kurikulum pengembangan kurikulum dengan orang tua terutama kelas 1 dan 4. Bahkan kami semua orang tua di awal pelajaran diundang untuk diberikan sosialisasi kurikulum baik itu kurikulum merdeka ataupun kurikulum 13. Dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya di awal pengajaran. Kemudian ini kurikulumnya kelas 1, 4 dan kelas yang lainnya. Nah ini pengembangan kurikulum sekolah disusun berdasarkan kalender pendidikan yang disusun bersama tim pengembang kurikulum. Ini salah satu tata tertib peserta didik dan pada waktu masa pandemi juga ada. Tapi kami selalu menjalankan tetap protokol kesehatan walaupun sudah tidak pandemi. Ini pengembangan organisasi sekolah. Ada organisasi sekolah, guru tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian adanya komite juga. Ini terpasang di ruang guru. Kemudian kegiatan evaluasi diri sekolah untuk peserta didik sekarang tahun ini jumlah 550. Untuk PPDB tahun ini alhamdulillah kita tidak kurang murid, bahkan banyak yang tidak diterima. Yang daftar kurang lebih 120, yang diterima 88. Kami hanya menerima 3 kelas karena terbatas ruangan dan gurunya kurang. Kemudian alhamdulillah kegiatan pendaftaran ke SMP 100% anak-anak melanjutkan semuanya melalui zonasi, RMP, alhamdulillah diterima semuanya di SMP negeri. Ada juga jalur prestasi juga alhamdulillah, yang daftar prestasi diterima semuanya. Dan ada yang swasta, pesantren, dan ada daftar yang akhir. Ini ketercapaian dari segi sikap spiritual dan sosial. Kami selalu mengadakan kunjungan kepada para orang tua yang mendapat musibah baik itu sakit ataupun meninggal orang tuanya. Kami berkolaborasi juga dengan para orang tua murid, selalu memberikan sedikit sumbangan untuk mereka untuk meringankan beban mereka. Kemudian ini untuk kelulusan alhamdulillah 100% untuk tahun kemarin. Nah ini alhamdulillah pencapaian dari segi aspek pengetahuan dan keterampilan. Perdana mengikuti lomba angklung, alhamdulillah menjadi harapan 1 bisa mengalahkan sekitar 20 atau kurang peserta. Ini baru perdana sudah harapan 1. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi juara 1. Sudah 2 kali kami mengikuti lomba angklung. Yang kedua adalah harapan 2. Ini juga pesertanya lebih banyak karena kita mendapat juara harapan 2. Nah ini pencapaian dari segi aspek peduli lingkungan. Alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan dari Bapak Wali Kota untuk menjadikan sekolah bergelar adiwiyata tingkat lokal. Mudah-mudahan untuk tahun depan kemarin sudah diundang sosialisasi untuk maju ke tingkat provinsi. Bahkan yang diundang kemarin kata pihak DLHK itu suatu penilaian bagi kepala sekolah yang sedang di PKKS. Mudah-mudahan walaupun nanti saya sudah pensiun ini bisa dilanjutkan, harus maju ke tingkat provinsi.
Ini adalah penghargaan juga dari wali kota melalui Distrik Sapir karena sekolah kami mendapatkan sekolah tertib kependudukan. Apa itu? Dari awal kita pertama adanya pembuatan KIA, sekolah kita sudah hampir 580 ya, gelombang pertama sudah mendapatkan KIA. Apa itu KIA? Kartu identitas anak. Jadi sebelum anak mendapatkan KTP, itu mereka mempunyai KIA, kartu identitas anak. Alhamdulillah di Kota Bandung ada 3 sekolah negeri SD yang mendapat penghargaan. Kemudian mendapatkan juara 1 tingkat kecamatan lomba atletik, mendapatkan juara 1 kecamatan dalam dongeng, kemudian dalam buku putra, juga Posida. Ini tidak tersatu di Posidanya, mohon maaf. Posida juga juara ke-1 untuk tingkat kecamatan alhamdulillah. Nah, kemarin juga sudah dilaksanakan kejuaraan tingkat kecamatan RT 2. Alhamdulillah mendapat juara 3 dari 4 kategori. Ini dilihat dari ekskul kepramukaan. Alhamdulillah sudah mendapatkan kejuaraan, penghargaannya ada di samping. Kemudian dalam keurusan untuk penilaian kinerja guru, kami melibatkan tim PKG bagi guru-guru pemula oleh guru-guru senior. Kami membagi tugas. Ini adalah tugasnya dan nama-nama guru yang di PKG-nya. Kemudian ini yang jadwalnya. Nah, ini kegiatannya, foto-foto kegiatan PKG. Nah, ini juga pengawasan dari pengawas bina dalam kegiatan supervisi. Ini jadwal PTS dan PAS untuk penilaian semester 1 dan 2. Kemudian ini penilaian dari masing-masing contoh dari masing-masing kelas. Kemudian penilaian dan contoh rapor. Nah, ini berbagai program, tidak semua dimasukkan, salah satu contoh saja. Ada program kesiswaan, program FKJM, humas, PPID, dan lain-lain. Program komite juga alhamdulillah sangat luar biasa, komite administrasinya lengkap. Kemudian menerapkan disiplin, datang tepat waktu, kemudian memberikan solusi. Tentang kepemimpinan, memberi contoh dalam pengembangan lingkungan, kemudian memberikan penilaian terhadap kinerja guru, memberikan contoh untuk tertib administrasi. Ini salah satu. Yang kedua, ini mendapatkan kartu KIA beberapa siswa. Kemudian dengan wilayah setempat, dengan adanya kegiatan blogging, kerjasama dengan bank, permata tadi. Kemudian kerjasama dari dinas pendidikan, monitoring dari Pak Kabit BSD, kemudian kepemimpinan dalam muatan pelajaran yang kerjasama ini dengan dinas kesehatan. Tidak hanya dinas kesehatan yang datang, tapi dari aparat setempat. Pak Lurah selalu hadir dalam kegiatan. Setiap ada kegiatan TST 078 selalu hadir. Kemudian kerjasama dengan komite yang luar biasa, kerjasama dengan kecamatan, Ibu Camat pun selalu hadir. Kerjasama dengan dinas kesehatan untuk melaksanakan kegiatan rutin dari puskesmas. Kemudian kerjasama dengan rutin itu ada kegiatan tryout. Ini juga mendapatkan penghargaan. Kemudian dengan kepolisian kami mempersilahkan untuk menjadi pembina upacara. Kemudian tadi ada kerjasama juga dengan Komisi 10 tentang PIP. Alhamdulillah di sekolah kita banyak yang mendapatkan PIP yang tidak melalui dapodik atau dinas. Jadi kami ajukan melalui Komisi 10 tentang PIP. Ini di sini ada ibu ketuanya yaitu Ibu Lydia dan Bumi juga sempat hadir waktu itu sosialisasi kepada para orang tua tentang penyaluran dana PIP. Kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum adanya penggalian lubang biopori untuk supaya tidak banjir. Ini salah satu action untuk Adiwata juga. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan itu secara rutin mengadakan bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian dan kami dan Babinsa selalu memonitoring ke sekolah kita. Ini juga sama tadi kegiatannya pemberian hadiah. Kalau tidak salah ini ketika sosialisasi Adiwata. Kami datang di awal mendapatkan reward dari ketua DLHK, alhamdulillah.
karena disiplin. Kemudian ini salah satu action adiwiyata juga adanya Roseda. Kemudian kesepakatan bersama warga sekolah dan dukungan dari pemerintah setempat yaitu dengan adanya penandatanganan oleh Ibu Camat juga, Pak Lurah. Kemudian, nah ini pemanfaatan tip dalam mengelola sekolah. Sistem informasi ada PPJ yang diketuai oleh Pak Yan. Selanjutnya, alhamdulillah kami sudah mempunyai website sekolah, channel YouTube, Instagram, bahkan sampai ke Mesir. Nah ini mengelola keuangan dengan adanya RKS, alhamdulillah selalu lancar, tidak ada hambatan baik pelaporan maupun pencairan, alhamdulillah tidak pernah terlambat. Best practice sebagai usaha pengembangan diri kepala sekolah adalah membuat terobosan. Kami membuat terobosan di tahun pertama pengembangan tentang literasi, yang kedua tentang adiwiyata, insya Allah yang ketiga untuk maju adiwiyata tingkat provinsi. Sekian dan terima kasih pemaparan saya yang pandang SDN 078 sedang sampai ini di tahun 2012. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.